Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum lanjut ke basic teknik ya, kita masuk dulu ke contoh kecil-kecilan ya untuk memperkuat ini kita argumentasi kita. Oke, sebelumnya pada video sebelumnya ya kita tahu bahwa misalkan ada sebuah rangkaian yang menggunakan degenerasi. Jadi ada RE-nya gitu, sebuah current source. Oke, V-in ini adalah ini yang bukan V-in ya, V1, I1 gitu ya. Nah, kemudian ini ada biasnya. Jadi ini rangkaian ini, yang ini untuk menunjukkan bahwa transistor ini aktif gitu. Oke, nah kemudian ini biasnya ya. Kemudian kalau kita lihat dari perspektif small signal, bahwa kita bisa tahu bahwa rangkaian ini kalau saya lihat RO ininya, hambatannya dilihat dari sini, ini kita sebut dengan R out ya. Kalau saya lihat dari sini, lihat ini sebuah current source ya. Kalau current source itu, ini sebuah current source ya. Oke, current source itu memiliki hambatan yang besar sekali. Kita tahu setelah kita hitung dengan analisa SSM, small signal analysis, R out-nya adalah V1 dibagi I1, itu adalah 1 plus GMRO dikali RP paralel RE ya, kemudian ditambah dengan RO. Seharusnya saya tulis ini ya, R out sama dengan 1 plus GMRO kali RP paralel RE, oke, tambah RO. Oke, seperti ini ya. Kalau kita lihat dari current source ini, R out-nya, R-nya, kemarin kita udah belajar ini. Nah sekarang bagaimana jika rangkaian current source ini ya, gimana jika rangkaiannya seperti ini? Ini sebuah current source tadi ya, kita lupakan itunya. Biasanya oke, ini RE. Nah, R out-nya nih, bisa kita pengen tahu R out-nya ini berapa dari benar A ke B ya. Ini berubah dari yang sebelumnya. Misalkan ini ada hambatan pada kolektor emitornya, itu hambatan R1 misalkan. Nah ini kira-kira berapa R out-nya? Oke, gambar ini saya pindahin sini ya supaya lebih enak. R out-nya berapa? Kita bisa juga gunakan small signal ya. Kita gambar small signal. Ini, kemudian R5, kemudian RE. Karena ini DC berarti kita short ke ground gitu kan ya. Ini V5, ini R5, ini RE, ini GM5. Oke, kemudian misalkan VA-nya itu lebih kecil pada, tidak ada early effect ya, maka ini ada RO. Kemudian lihat R1-nya antara kolektor dengan emitor, berarti RO itu di sini ya, berarti dia paralel dengan RO R1. Oke, nah ini kita lihat R out-nya ya. Dari sini sebenarnya kita nggak usah pusing-pusing menghitung ulang, kita udah tahu persamaan ini sebelumnya ya. Kita lihat nih sama aja ya dengan ini, cuma nih ada tambahan di sini, berarti R out-nya paralel sama R1. Oke, kenapa kok sama aja ya? Nanti kan ini pada orang analisa ini, kalau kita mencari R out-nya,
Nanti kan, ntar kita ambil slide sebelumnya. Nah ini ya, yang sebelumnya. Saya gambar ini kan ya. Oke. Jadi arrow itu paralel dengan, bukan paralel. Jadi dia arrow itu ke emitter. Arrow itu kan letaknya di sini. Ya, di sini arrow sebenarnya. Oke, kemudian kita tambah R1 gitu. Tambah R1. R1 dari mana? Dari kolektor ke emitter. Berarti kan dari kolektor ke emitter. Rangkaiannya seperti ini. Berarti, rangkaiannya tuh seperti ini. Kan gitu ya. Oke, ini tambahannya ya. Nah, kita lihat. Kan sama nih. Aduh. Coba lihat ya. Ini berarti kan sama ada R1 di sini ya. Gitu. Karena ini persamaannya ini tanpa R1 ya. Sedangkan sedang ada R1 ya, posisi di sini berarti jelas apa nih? Hambatan ini adalah R1 pada RO. Berarti tinggal ini aja. Tinggal persamaan yang kita buat di sini. Ya. R out-nya persamaan yang ini. Berarti RO-nya kita ganti aja dengan RO paralel R1. Gitu aja, gampang. Jadi 1 plus GM RO paralel R1. R pi RE plus RO paralel R1. Gitu. Kita nggak perlu capek-capek analisa dari awal gitu. Langsung saja kita guna hasil yang sudah ada. Kemudian kita tambahin aja R1-nya paralel dengan RO. Oke, simple. Oke, sekarang contoh yang lain ya. Contoh yang lain, bagaimana jika ada sebuah rangkaian seperti ini? Sekarang kita taruh common current source di bawah, di emitter. Nah ini Vout-nya, ini hanya untuk penjelasan biasnya aja ya. Oke, misalkan seperti ini. Nah kemudian kita pengen tahu sih berapa R-nya, R-out-nya. Kalau seperti ini, sama aja seperti rangkaian sebelumnya, ya. Rangkaian yang mana sih? Rangkaian yang ini. Nih, rangkaian yang ini. Sama seperti rangkaian degenerasi ya. Oke, tanpa R1. Cuman, kita tahu bahwa pada motion analysis, current source itu akan kita open. Kenapa? Karena dia current source itu sumber independen yang konstan ya, maka dia kalau current source itu kita open, sedangkan current kalau misalkan sumber tegangan itu kita short, begitu. Jadi ini sama aja dengan kita memiliki seperti ini. Kalau misalnya kita analisa posisinya, nah ini berarti sama aja dengan RE yang memiliki hambatan tak terhingga. Sehingga kalau ditanya berapa R out-nya, ya gampang banget. Berapa R out-nya? Ya berarti persamaan ini ya kita buat RE-nya tak terhingga. Kalau RE-nya tak terhingga, berarti persamaan jadi gimana? Ini jadi hilang RE-nya, jadi menjadi R pi aja. Oke, saya terus ulang ya. Jadi persamaannya adalah R out sama dengan 1 plus GM RO R pi tambah RO. Oke, kayak gini. 1 plus GM RO R pi tambah RO. RE nya mana? RE nya karena current source tadinya kita anggap RE, kalau misalkan ini kita analogi sebagai RE, berarti RE yang tak terhingga, sehingga persamaan kita menjadi seperti ini. Nah, tapi ya persamaan ini kayaknya kurang ada artinya ya, kurang ada maknanya. Coba kita bermain-main dengan persamaan ini. Kalau misalkan ini saya kalikan ke sini, berarti menjadi R pi tambah GM RO R pi ditambah RO. Kan seperti ini ya. Nah, kita tahu nih, GM kali R pi apa? Itu adalah beta. Berarti persamaan kita menjadi R pi ya, plus beta RO
plus RO. Kalau misalkan kita rubah lagi, beta plus 1, RO plus R pi. Oke, nah ini adalah RO. Seandainya misalkan beta plus 1 ini jauh lebih besar pada R pi, misalkan beta plus 1, kan beta besar ya, RO juga besar, itu jauh lebih besar pada R pi, seperti ini, maka ini ini menjadi tidak pengaruh ya, sehingga R out-nya sama dengan beta plus 1 kali RO. Karena beta jauh lebih besar pada 1, ya, beta jauh lebih besar pada 1, maka menjadi beta R. Kan gitu. Sehingga kita bisa katakan, saya tulis ulang sini ya, R out rangkaian ini dengan current source ini adalah beta R. Gitu pendekatannya. Oke, coba lihat, beta ini besar, N0 besar, berarti R out-nya jadi besar banget, ya kan? Cocok sekali kalau misalkan ada current source di sini, maka emang hambatan R out dilihat dari sini itu akan menjadi besar sekali.